Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Untuk harinya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat, sampai batas waktu hari Sabtu. Tetap masih di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 21, tanggal 22, sampai batas waktu tanggal 23. Tentunya masih di bulan Maret ya, 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri, saya akan mengambil sebuah tema ya. Jelas nanti saya akan deteksi satu persatu ya. Untuk temanya sendiri sekali lagi, impian dan doa apakah yang bakal terkabul ya, ataupun terwujud. Sekali lagi, impian dan doa apakah yang bakal terwujud ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi biar kalian tidak bingung ya, silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan sobat ya, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas, mengacak, tak tahu yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, iya syukur alhamdulillah, aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya, karena ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Karena apa? Karena dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian, maka itulah yang akan saya fokuskan sehingga kalian yang konsul secara pribadi ataupun privat akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat dan lebih akurat. Alhamdulillah sampai saat ini pun masih banyak sekali ya yang dari sahabat kita yang dari luar negeri, yang dari Indonesia itu selalu adanya suatu konsultasi secara pribadi dengan saya. Dan alhamdulillah juga jawaban saya diakui oleh mereka-mereka bahwa ada suatu keakuratan. Nah ketika memang ada suatu kesulitan, ya saya akan memberi suatu solusi-solusi ya, kira-kira seperti itu ya. Next sobat ya, setelah sudah Clio, tapi akan saya taruh dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Ya kita lihat setelah Leo. Di sini ada Taurus, artinya sahabat Taurus ya. Ini ada jari Taurus, akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Ya, alhamdulillah saya sudah menarik kartu utama sama kartu confirm. Sekarang kita lihat dulu ya untuk asmara Taurus 3 hari ke depan. Taurus untuk asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk Queen of Pentacles, ada ratu duduk sedang memegang koin ya, ataupun memandang koin besar. Terus kartu confirm kalian muncul petunjuk death ya, ataupun dedet, itu prajurit tengkorak melangkai mayat itu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Taurus ya tentang asmara. Ini kelihatannya banyak dari sahabat Taurus yang mungkin ada suatu renungan, ada suatu pemikiran, atau suatu kekonsentrasian agar bagaimana bisa menjaga hubungan asmara. Seandainya ada sebuah kestabilan, mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi, itu saya akan lebih senang. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi harapan kuat ya dari sahabat Taurus ini yang menginginkan ada suatu kemakmuran, menginginkan ada suatu kestabilan yang sedang kalian fokuskan di sini. Makanya terlihat kalian tuh banyak yang sedang fokus loh, meskipun tidak semua ya. Sedang banyak yang fokus di asmara, ya, sedang banyak renungan di asmara, karena memang sedikit ada masalah di sini. Karena kan tidak mungkin seseorang itu merenung, tidak mungkin seseorang itu berpikir ketika tidak ada masalah. Pasti ada sebuah keinginan yang belum kalian capai. Ya, keinginan kalian yang belum kalian rasakan di seputar asmara. Makanya di sini tergambarkan ratu ini sedang merenung, membawa koin. Sebetulnya kalian asmara itu sudah ada intinya. Cuman ya tinggal perbaikan-perbaikan, tinggal penjagaan, karena memang masih dihantam sebuah masalah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Masih ada sebuah masalah yang terkadang timbul tenggelam ya. Karena jelas di sini sahabat muncul death. Jadi ini menandakan ada residual energi. Artinya ketika mungkin energi positif dalam tubuh kalian lebih kuat, lebih besar, ini kalian akan mendapatkan sebuah perubahan di sini yang sangat baik. Tiba-tiba lah, cepat perubahannya. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika energi negatif ini lebih kuat, energi tembakan black magic lebih kuat, sehingga membuat aura kalian sampai tertutup di sini. Ya, itu yang membuat perubahan juga akan cepat. Yang semula stabil, yang semula baik, akan terhantam masalah. Akan ada sebuah situasi yang memanas, yang berkonflik. Khususnya di 3 hari ke depan. Di sini harap berhati-hati ya. Cuman disarankan apapun yang terjadi, sahabat Taurus harus berani melangkah maju. Tetap selesaikan masalah. Jangan lari dari masalah agar terselesaikan. Dan saya menangkap di sini kelihatannya tidak bisa kalian selesaikan sendiri di sini, sahabat Taurus. Kalian kelihatannya membutuhkan orang-orang di bidangnya. Itu sih cara tarikan energi kartu ya. Oke, nanti kita bahas ya secara deteksi. Lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Taurus, kartu utama kalian muncul petunjuk King of Pentacles. Nah, itu ada seorang prajurit naik kuda membawa koin ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Lovers. Ada sepasang kekasih, belakangnya ada Dewi Fortuna. Ini kalau saya tangkap ya dari sahabat Taurus tentang pekerjaan ataupun karir ya. Ini kelihatannya apa ya? Ya tidak terlalu buruk-buruk amat sih dibandingkan asmara ya di sini. Ini jelas ada sedikit lebih baik lah untuk masalah pekerjaan daripada asmara ya, ingat ya. Karena saya menangkap secara energi kartu sih ini apa ya? Cuman hanya sekedar gini loh. Kalian itu sudah ada pekerjaannya, ibaratnya seperti itu. Cuman kalian ini masih ada kebingungan gitu loh. Apa ya? Maksudnya kebingungan itu kapan ada sebuah perbaikan, kapan ada sebuah perkembangan. Ini sedang kalian bingung kan? Kalian mencoba untuk mencari solusi ini kelihatannya nih untuk sahabat Taurus ini. Kalian mencoba untuk mencari solusi agar bagaimana ada peningkatan, ada perkembangan. Kira-kira seperti itu. Kalau masalah karir dan pekerjaan saya rasa sih ya tidak terlalu berkonflik lah sahabat. Cuman hanya kalian bingung saja di sini mungkin. Itu loh bingung. Ya itu loh maksud saya bingungnya bingung apa? Ya mungkin secara terwujudnya harapan impian mungkin belum bisa seperti yang kalian inginkan. Nah, yang mungkin memimpikan ataupun membayangkan pekerjaannya ya entah di bidang apapun belum bisa kesampaian. Apalagi keberhasilan kesuksesan belum bisa kalian dapatkan. Nah, makanya di sini melambangkan masih sedikit ada kebingungan. Cuman jangan khawatir ya. Kartu konsum kalian bagus, The Lover. Artinya
ketika kalian ada sebuah keinginan agar bisa berkembang, meningkatlah, minimal mencapai target, ya kalian harus berjuang di situ sobat. Perjuangkan, jangan hanya diangan-angan, jangan hanya dipikirkan, tapi perjuangkan. Maka tidak menutup kemungkinan kalian akan mendapat sebuah kabar-kabar baik di sini. Karena muncul di lover artinya bisa saja kalian akan mendapatkan sebuah bantuan dari semesta. Ini mantap ya, so kan Taurus jangan menyerah ya. Gitu. Tetap kalian harus memunculkan ide-ide baru, ide-ide kreatif lah. Nah, segera jalankan. Di sini kan bagus luar biasa kalau masalah pekerjaan. Nah, ketika pekerjaan kalian bagus, otomatis kan berpengaruh sama keuangan, sobat. Itu yang saya maksud. Di sini kelihatannya kan bagus ya. Akan ada beberapa pencapaian yang mungkin kalian sendiri tidak menyadari nantinya. Itu ya. Kita lanjut dulu di keuangan atau rezeki. Taurus, nah ini beda ini. Taurus kalau keuangan ataupun rezeki, kartu utama kalian muncul petunjuk The Tower. Ya, itu tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Dikonfirmasi muncul petunjuk, wow, Ace of Pentacles, tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini luar biasa energinya. Harus tidak mau kalah ya, tarik-tarikan ini ya. Oke ya. Ini untuk kartu keuangan atau rezeki. Kartu utama muncul The Tower. Artinya apa? Artinya di sini ada juga sebagian sahabat Leo yang mungkin terhantam ya dari segi faktor ekonomi, merasa banyak kesulitan, banyak hambatan, tidak seperti dulu ya. Kenapa itu semua terjadi? Ya memang yang kalian rasakan saat ini sobat, itu memang adanya suatu tembakan black magic. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi di sini. Muncul The Tower. Makanya ketika maksudnya begini, kan barusan sudah saya jelaskan. Makanya ketika kalian merasakan akhir-akhir ini ataupun akhir selama ini kok banyak hambatan ya, kok semakin menurun ya, kok susah rezeki yang masuk ya, padahal dulu kok enak, kok lancar. Nah, ketika kalian merasakan seperti itu ya jelas karena memang di sini ada pihak ketiga tidak alami yang membuat keuangan kalian kacau akhirnya di sini. Dapat uang pun cepat habis. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sebagian Leo memang ada yang banyak terhantam masalah dan sebagian juga ya mungkin masih tidak terlalu parah lah. Ya ada hantaman tapi tidak terlalu parah, mungkin masih bersahabat lah. Itu yang satunya. Seperti itu ya. Tower ada suatu apa ya, adanya suatu masalah ataupun ada suatu penghancuran itu memang disebabkan oleh orang-orang yang mungkin kenal sama kalian, orang-orang sekitar kalian di sini yang merusak rencana, yang merusak tatanan kelancaran kerezekian kalian dengan cara itu tadi tertembak black magic seperti itu. Nah lanjut ya untuk masalah kartu confirm Ace of Pentacles. Nah di sini menggambarkan ada juga nantinya yang 50% ini juga akan dihantam masalah. Maaf, yang 50% ini akan dihantam sebuah kerezekian. Ya, seperti itu ya. Ada kalian akan didatangi keuangan, entah besar entah kecil, tidak tahu dari mana datangnya, ya syukuri saja sudah. Tak terbantahkan, bisa saja seperti itu. Nah, bisa saja yang 50% satunya lagi ini stuck energi kalian, terpending. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini energinya saling tarik menarik ini ya. Ada yang suatu benar-benar kartu yang negatif, terus kartu confirm benar-benar kartu yang positif ya. Tinggal kalian sendiri mau nggak berikhtiar, mau nggak berdoa, kan seperti itu. Ya sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya di sini, karena sangat disayangkan ini ya. Oke, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, di sini jelas Taurus untuk seputar asmara, impian dan doa apakah bisa terwujud hal yang positif untuk asmara Taurus. Di sini kelihatannya bisa dikatakan apa ya, komunitas terkecil saja yang diuntungkan sobat ya. Saya menangkapnya seperti itu. Ini komunitas terbesar kelihatannya masih banyak hambatan, masih banyak batu sandungan lah di sini. Seperti itu ya. Ketika kalian ingin stabil, ingin sukses, kalian terhambat di dead nil. Makanya saya tadi mengatakan ini akan bisa membawa dampak perubahan yang benar-benar cepat, itu bisa baik, menyenangkan, ya juga sebaliknya
bisa menghasilkan dampak perubahan yang begitu cepat, tiba-tiba buruk, merugikan, banyak masalah. Nah, kira-kira seperti itu ya di faktor asmara. Makanya diresonetkan sendiri-sendiri sobat ya. Yang sering saya mengatakan, misalkan contoh, apa sih komunitas terbesar, terkecil? Saya ulangi satu kali lagi. Misalkan ada 100 zodiak, ada 100 orang yang mempunyai zodiak Taurus. Nah, itu yang 80 orang ini kurang diuntungkan. Itulah yang saya maksud komunitas terbesar. Nah, sisanya itu kan sedikit sobat. Itulah yang saya maksud komunitas terkecil. Nah, karena kan seperti itu ya. Jadi saran saya, selesaikan ya ketika kalian memang merasakan, oh saya masuk komunitas terbesar banyak masalah. Memang bukan logika sobat. Cari orang-orang di bidangnya. Di sini akan bagus. Kalau kalian dan masalah sudah tahu ini tidak logika, apalagi tidak mau usaha, bahkan stuck apalagi mundur, semakin terpuruk kalian. Bukan hanya terpuruk di asmara saja loh ya. Bisa nanti di pekerjaan, bisa di keuangan, bisa di kesehatan dan lain-lain. Nah, ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tetap diresonetkan sendiri-sendiri, ada perubahan atau tidak. Kalau ada, ya kalian masuk komunitas terkecil. Kalau tidak ada perubahan, tetap aja masih banyak konflik, masih banyak halangan, ya berarti kalian masuk komunitas terbesar harus saya harus dicari solusi, diikhtiarkan ya. Seperti itu ya. Oke, untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, nah di sini komunitas terbesar sih diuntungkan. Kebalikannya asmara. Kalau di pekerjaan ataupun karir, insya Allah di sini saya menangkap secara penerawangan masih bagus kok ya. Ini malah komunitas terbesar sih masih bagus, tidak terlalu dihantam masalah. Apakah tidak ada masalah? Ya ada, cuman mungkin ringan dan tidak mengkhawatirkan, mudah diselesaikan. Itu untuk komunitas terbesar. Bahkan akan ada sebuah mungkin kabar-kabar baik, kejutan baik ya. Entah kalian diberi bonus dari hasil pekerjaan, entah mendengar mau naik jabatan dan lain-lain. Kira-kira seperti itu sobat. Nah, itu untuk komunitas terbesar. Nah, untuk komunitas terkecil di sini kelihatannya masih terpending energi kalian. Kalian masih kebingungan. Bagaimana solusinya biar pekerjaan saya itu berkembang, ada peningkatan. Itu untuk komunitas terkecil sobat ya. Masih ada sebuah kesulitan. Ya, sekali lagi balik lagi-lagi ya, tinggal kalian yang meresonetkan ada perbaikan atau tidak. Kalau ada perbaikan kalian masuk komunitas terkecil, kalau tidak ada kalau ada perbaikan kalian masuk komunitas terbesar. Kalau tidak ada perubahan kalian masuk komunitas terkecil, kalau bisa di netral. Seperti itu ya. Oke, lanjut kalau di faktor keuangan. Nah, kalau di faktor keuangan ataupun kerisikan di sini jelas ya. 50-50. Yang 50% nantinya sebagian, bisa saja yang sebagian tahun sini akan dihantam rezeki. Kelihatannya sih ya rada lumayan besar gitu lah. Nah, yang 50% satunya lagi ya kelihatannya stuck, tidak ada rezeki. Ya cuman kebalikannya. Kalian akan mengeluarkan keuangan yang cukup besar juga di sini. Karena black magic tidak main-main sobat ya. Istilahnya itu selalu menghancurkan kita, membuat kita susah. Ini jelas ya. Ini rencana kalian mungkin semula mungkin dulu ataupun kemarin sempat baik, bisa mendatangkan rezeki dan lain-lain lah. Tiba-tiba terhantam masalah seperti tadi yang saya jelaskan. Secara terawang juga sama. Karena kan memang terhantam rencana kalian tuh memang ada sengaja, ada orang yang membuat kacau sehingga kalian banyak banyak kesulitan di keuangan. Kira-kira seperti itu. Tapi untungnya di sini 50-50 karena saya menangkap ini yang 50% kelihatannya sudah pernah kalian buka aura di sini. Entah kalian buka sendiri, entah minta bantuan orang lain, entah minta bantuan sama saya. Karena ada sebuah energi positif, tambahan energi positif. Tidak bisa dipungkiri di sini. Mantap, luar biasa ya. Jangan sampai kita biarkan sobat, kita akan menyesal di belakang hari. Jadi jelas sekali lagi ini 50-50. Meskipun demikian, yang 50% yang baiknya semoga mengena sama kalian. Nah, tetap ya, kalian sendiri yang meresonkan apakah di 3 hari ke depan akan ada pemasukan keuangan rezeki. Jika ada ya berarti kalian masuk 50% yang baik. Tapi ketika kalian tidak merasakan, bahkan ada penurunan, pengeluaran semakin besar, ya berarti kalian masuk 50% yang kurang baik. Artinya netral kan sobat. Ini sebagai sarana ataupun sebagai saran ya, menggunakan minyak 3 mahkota insya Allah akan bagus ya. Akan bisa istilahnya ketika akan ada bentrok rumah tangga akan bisa damai, yang pacaran juga begitu ya. Ada sebuah perbaikan lah intinya seperti itu ya. Ada sebuah perlindungan, ada sebuah kewibawaan itu karena apa? Karena sudah saya ritualkan, sudah saya masukkan suatu zikir dan wirid dan doa khusus
Jadi sangat baik ya untuk digunakan semua agama, tidak pilih-pilih, kan seperti itu. Reaksinya sangat kuat sobat ya. Itu saran saya sih ya. Jika kalian memang merasakan, oh ini kok di luar logika, ya tidak ada salahnya kita berikhtiar. Kita mencoba minyak 3 mahkota, bagus itu efeknya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Taurus, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap apapun pembacaan dari saya ya, pembacaan yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan. Pembacaan yang kurang baik jangan dijadikan sebagai rasa ketakutan, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berkembang lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Apapun yang sudah saya informasikan tetap saya kembalikan, seperti itu sobat ya. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah dan itu kalian sudah merasakan sobat, ini kok di luar logika ya, nah segera ditanggulangi biar tidak semakin hancur-hancuran habis-habisan, karena terus akan ikut kalian di situ. Energi black magic akan membuat kita hancur, seperti itu. Nah, bagaimana caranya biar ada sebuah perbaikan, biar lepas, biar netral ya? Satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, segera lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Artinya kepositifan, kerezekian, perbaikan-perbaikan, perkembangan-perkembangan yang positif itu akan lancar hadir gitu loh. Bisa masuk di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab dinding penghalang kita sudah sirna sobat, sudah hancur dengan ada sebuah pembukaan aura. Kan seperti itu ya. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kita harus pasrah, tetap harus yakin bahwa nasib akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Kan seperti itu ya sobat ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Taurus, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk semua sahabat Taurus harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Danika Syaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.